kulli hal, yang ini semuanya sudah dilakukan oleh umat Rasulullah Muhammad SAW, terutama berkaitan dengan sholat. Karena bagaimanapun juga Rasulullah sudah memberikan contoh banyak, sebagaimana contoh kemarin ketika mengangkat tangan itu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallam. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan suling, subuh keliling, dan kuliah subuh di Masjid Raudhatul Muttaqin dengan materi tuntunan sholat berdasarkan riwayat hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyimak dan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo saran-saran niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafan fil masjidi sunatan lillahi ta'ala. Sekaligus dalam pagi ini, subuh ini, kita niati untuk ambil pahala haji dan umroh sempurna. Karena sesuai dengan janji Rasulullah, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dilanjutkan dengan zikir, ta'lim, tetap duduk di masjid dan tidak bercakap-cakap kecuali yang baik, maka kemudian sampai isyraq dilanjutkan sholat 2 rakaat sholat isyraq. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, maka baginya akan ka'atin seperti sedang melaksanakan umroh haji sempurna, sempurna, sempurna. Saking sempurnanya Rasulullah sampai menyebut 3 kali. Karena itulah barangkali secara fisik kita belum berkesempatan ke sana atau sudah ke sana mau ke sana lagi, mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki kita, rezeki yang barokah, luwih terturang, bisa kita pakai ke Mekah untuk melaksanakan haji maupun umroh. Begitu pula duduk kita, mari kita berdoa pula. Kita doakan yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedih dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang barangkali anak kita hari ini sedang ujian atau menghadapi ujian, mudah-mudahan ujiannya dilancarkan dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mondok mudah-mudahan lancar mondoknya, yang sekolah kuliah dilancarkan sekolah kuliahnya, yang sedang mencari pekerjaan kita doakan mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang barokah, dan kemudian apapun yang kita hajatkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah dengan barokah majelis zikir, majelis taklim yang kita dirikan pada pagi hari ini. Yang punya hutang mudah-mudahan dilunasi hutang-hutangnya, dimudahkan untuk mencari rezeki dan bekerja untuk menuju kesuksesan lahir maupun batin. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita menyambung materi kita kemarin
kepada beberapa pilihan yang ini semuanya sudah dilakukan oleh umat Rasulullah Muhammad SAW, terutama berkaitan dengan sholat. Karena bagaimanapun juga Rasulullah sudah memberikan contoh banyak, sebagaimana contoh kemarin ketika mengangkat tangan itu pun macamnya banyak, sehingga ketika kita berada di dalam satu masjid yang kemudian gerakan berbeda dengan gerakan kita, asal itu dicontohkan oleh Rasulullah. Sekali lagi, asal itu dicontohkan oleh Rasulullah, maka sesama penumpang bis dilarang saling mengganggu. Sesama umat Rasulullah dilarang untuk saling menyalahkan. Justru dengan demikian kita akan mampu menjadi umat Rasulullah yang bijaksana, yang tidak mudah mengkafir-kafirkan, yang tidak mudah menyalah-nyalahkan, yang tidak mudah membid'ah-bid'ahkan apapun yang dilakukan oleh umat Rasulullah, selama itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW memerintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Asbabul wurud hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah itu kan sahabatnya banyak sekali. Ada sahabat yang dari tempat yang sangat jauh kemudian bermalam sampai berhari-hari bersama Rasulullah. Kemudian sahabat ini nyifati apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan kepada sahabat yang bermalam-malam itu untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan, ajari penduduk negerimu dengan sholat seperti kamu melihat aku sholat. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak langsung bertemu Rasulullah karena rumahnya jauh, dan kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mengajari mereka yang tidak ikut itu untuk sholat seperti dia melihat Rasulullah sholat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah mulai dari niat mengangkat tangan, dan mengangkat tangan kemarin kan ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika mau ruku. Yang ketiga ketika bangun dari iktidal. Kemudian yang keempat adalah ketika berdiri dari tasyahud awal. Jadi mengangkat tangan seperti ketika mengangkat tangan waktu takbiratul ihram adalah ketika mau ruku, kemudian i'tidal, kemudian yang keempat adalah bangun dari rakaat kedua. Sementara rakaat ke-1 dan rakaat ketiga tidak disunahkan mengangkat tangan. Bangun dari rakaat 1, bangun dari rakaat ketiga untuk sholat zuhur, asar, isya tidak disunahkan mengangkat tangan. Pertanyaannya kenapa? Karena rakaat pertama dan rakaat ketiga di sholat isya, asar, zuhur itu adalah tanpa ada jeda duduk yang lama. Duduk yang lama apa? Ketika tasyahud awal itu kan duduk lama. Bangun dari tasyahud awal, maka kemudian disunahkan mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu adalah sama seperti ketika mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Dan mengangkat tangan dengan membaca takbir kemarin sudah disampaikan bahwa bisa bersamaan dengan mengangkat tangan, bisa sebelum takbir mengangkat tangan dulu, bisa bertakbir dulu baru mengangkat tangan. Itu adalah pilihan. Sama dengan niat kemarin, niat bisa niat sebelum, kalau untuk indah Syafi'iyah niat itu adalah bersama dengan mengangkat tangan. Tapi dari pendapat yang lain bisa niat dulu baru
takbir, bahkan ada yang niat dari rumah kemudian datang sehingga Allahu Akbar itu sah. Tapi kalau kita mengikuti Syafi'iyah, ya posisi niat saat kita sholat, ya saat kita takbir itu. Sekali lagi, kalau kita sudah sepakat untuk harian kita, haliyah, yaumiyah kita, ibadah harian kita mengikuti Syafi'iyah, ya niat sholat kita ya ketika Allahu Akbar itu. Adapun niat sebelumnya itu adalah untuk membantu hati supaya tidak berubah pikiran, supaya tidak berubah niat. Sekarang meletak tangan. Ketika habis takbir, tangan ditaruh di mana? Maka ketika habis takbir, tangan ditaruh di tangan kanan ditaruh sambil memegang tangan kiri. Batas menaruh adalah meletakkan di pergelangan tangan kiri. Batasnya ditaruh di pergelangan tangan kiri. Kalau kemudian ini riwayat hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Batasannya berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, yaitu ada di pergelangan tangan kiri. Adapun posisinya ketika menaruh tangan terserah. Mana yang membuat kita, sekali lagi, mana yang membuat kita ini khusyuk ketika berdiri. Sekali lagi, silakan dipilih apakah ditaruh pada dada berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, ataukah ditaruh di atas dada berdasarkan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, apakah di atas pusar persis seperti kita berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, atau di bawah pusar berdasarkan riwayat hadis Imam Abu Dawud, atau tidak bersedekap berdasarkan riwayat hadis Abu Dawud. Maka ketika kita sholat di Masjidil Haram, kita akan menemukan berbagai macam bentuk orang ketika bersedekap, ketika orang sedang berdiri. Kebanyakan dari Imam Hanafi yang diikuti oleh saudara kita yang dari Pakistan, India, Bangladesh, ini tanpa sedekap begitu Allahu Akbar. Termasuk Turki itu sebagian begitu berdiri posisi tangan langsung tanpa sedekap. Dan keseluruhan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang tidak boleh adalah bertolak pinggang begini. Jadi mau ditaruh di atas dada, monggo. Kalau kita merasa khusyuk ketika sholat dengan menaruh di atas dada, tidak apa-apa. Ini kebanyakan adalah saudara-saudara kita yang tergabung di HTI itu begini. Ini kebanyakan dilakukan oleh pengikut mazhab Hambali. Taruh di atas dada atau di dada. Karena kalau kita memang untuk merasakan khusyuk, silakan pilih yang mana. Mau khusyuknya pakai begini, atau di atas dada, atau di atas pusar. Tapi posisinya ketika meletakkan tangan, jari 3 ini masuk ke sini, ibu jari ke sini, yang telunjuk gini. Posisi telunjuk begini. Nah, posisi ini di atas ini. Kalaupun toh panjenengan pernah melihat orang ketika berdiri begini, sekali lagi, ketika panjenengan pernah melihat orang berdiri begini, ini yang nggak ada riwayatnya. Ini yang nggak ada riwayatnya. Ini adalah berdasarkan perasaan. Ya. Apalagi kalau kemudian
Ini dasarnya adalah mendahulukan tangan kanan. Mendahulukan tangan kanan. Tangan turun lebih dahulu. Karena tangan ini turun lebih dahulu, kemudian posisi tangan ini ada di atas atau di depan tangan kiri, akhirnya begini. Sehingga jika agak cepat nampaknya begini. Nampaknya Allah. Ini kalau menggunakan dasar mendahulukan tangan kanan. Karena ketika melangkah kaki kanan, ketika menurunkan, menaikkan tangan kanan. Tapi kalau untuk meletakkan di sini, ini yang pernah lihat orang berdiri begini. Nah, yang itu tidak ada riwayatnya, itu berdasarkan perasaan. Alasannya adalah untuk menekan hati, padahal hati itu ada di sini. Liver itu ada di sini, di lempeng, di perut sebelah kanan. Ini lambung ini. Yang di sini lambung. Kemudian sekarang baca Fatihah. Fatihah ini berdasarkan hadis mutawatir, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Karena Fatihah itu adalah rukun dari sholat. Sekali lagi, Fatihah itu adalah rukun dari sholat. Karena rukun dari sholat, ketika sholat meninggalkan rukun, maka sholatnya itu tidak sah. Makanya kemudian Imam Syafi'i itu sebagaimana di dalam fiqh sunnah disebutkan bahwa membaca Fatihah itu berlaku untuk imam maupun makmum. Sekali lagi, membaca Fatihah itu berlaku buat imam maupun makmum. Makanya saat membaca Fatihah itu ada beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang jelas membaca Fatihah itu adalah wajib karena itu bagian dari rukun. Bisa dilihat di dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat Muslim. Kemudian Fatihah dibaca setiap rakaat, bisa dilihat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari juz 1 halaman 193. Kemudian bagaimana cara membaca Fatihah sekarang? Cara membaca Fatihah itu di dalam satu riwayat, yang pertama adalah membaca ta'awudz sebagaimana dicontohkan oleh Abdullah bin Umar membaca dengan pelan. Jadi sebelum membaca Fatihah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sebagaimana dicontohkan oleh Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Kemudian Abu Hurairah membaca dengan keras. Kalau Abu Hurairah membaca dengan keras, sebelum Fatihah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ini bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir, tafsir surah An-Nahl ayat 98. Di surah An-Nahl ayat 98 itu ada beberapa riwayat-riwayat, termasuk apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah itu. Nah, berkaitan dengan membaca keras itu, ada 3 sahabat yang Abu Bakar cenderungnya ketika membaca Al-Quran itu dibaca pelan. Kalau Umar
ini cenderungnya membaca keras banget. Tadi ada sahabat membacanya keras, pelan, keras, pelan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, apa alasanmu membaca dengan pelan? Abu Bakar menjawab, aku membaca Al-Quran di hadapan Allah yang tidak tuli. Jadi kenapa membaca keras-keras? Oh, Allah itu maha mendengar, Allah itu tidak tuli. Ganti bertanya sama Umar, kenapa Umar kau membaca keras? Aku membaca keras ini adalah untuk mengusir setan. Untuk mengusir setan karena dan untuk menghilangkan kantuk. Jadi kalau tidak dibaca keras ngantuk. Yang satu, kenapa kau membaca pelan, membaca keras? Pernahkah engkau aku membaca selain Al-Quran? Maka Rasulullah menjawab, kamu semua bagus. Kamu semua bagus. Artinya apa? Kalau posisi kita jadi imam, membaca pelan, kasihan yang belakang nggak dengar. Padahal perintah Al-Quran, faidza quri'al Al-Quran, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, maka dengarkanlah, wa ansitu diamlah, la'allakum turhamun, fastami'u wa ansitu dengarkan dan diamlah, la'allakum turhamun. Nah, bagaimana makmum bisa mendengarkan bacaan sementara imam hanya membaca untuk dirinya sendiri? Padahal imam membaca itu adalah dalam rangka sekaligus mengusir setan yang ada di belakangnya. Makanya kalau kemudian kita kebetulan berkesempatan untuk umroh maupun haji dan kemudian kita sholat di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, kita merasakan betul kan, walaupun panjang betul. Panjang kalau kemudian kita sholat tarawih di sana itu. Saya baru datang di Ramadan 2022 kemarin, itu sampai saking panjangnya itu ngantuk itu langsung kejengkal begini. Tapi enak aja. Wong terawihnya 2 jam. Terawihnya 2 jam. Kalau di Masjidil Haram itu dua termin itu. Habis Isya langsung tarawih itu 13 rakaat. Langsung 13 rakaat. Kemudian jam 12 sampai jam 2 10 rakaat. Dan itu dilakukan di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu kalau tanggal 1 sampai tanggal 20 13 rakaat. Kalau 10 hari terakhir jam 12 nambah lagi 10 rakaat. Jadi 23 rakaat. Kebetulan 2022 itu alhamdulillah 10 hari terakhir berkesempatan ada di Masjidil Haram. 2023 kemarin di awal Ramadan. Tahun ini karena kemarin diuji sakit aja. Artinya apa? Ini adalah pilihan. Kemudian boleh membaca dengan suara keras, tahu. Kemudian itu tahu tadi. Kemudian yang kedua membaca Bismillah. Membaca Bismillah itu ada 2 pendapat. Yang satu, Bismillah itu berdiri sendiri. Yang satu, Bismillah itu masuk di dalam ayat surah Al-Fatihah.
Sekali lagi, yang pertama bismillah itu adalah ayat yang berdiri sendiri. Yang kedua, bismillah itu adalah masuk ayat pertama di dalam surah Fatihah. Sehingga bagaimana untuk menjabarkan sab'ul masani bahwa Fatihah itu adalah sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bagi yang berpendapat bahwa awal dari surah Fatihah itu adalah alhamdulillahirabbil alamin, sementara bismillah itu ayat tersendiri, maka ayat yang ke-6 dan yang ke-7 adalah habis bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-6 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Makanya itu ada tanda bunderan, itu bunderan agak besar itu untuk menandai bahwa tetap yang berpendapat bahwa alhamdulillah itu adalah ayat pertama surah Fatihah, maka tetap yang dibaca adalah 7 ayat. Tapi jumhur ulama bahwa bismillah itu adalah, jumhur sahabat juga bahwa bismillah itu adalah ayat pertama dari surah Fatihah. Kemudian berkaitan dengan membaca bismillah, inilah yang kemudian karena menyatakan bismillah itu dengan beberapa pendapat, maka bagaimana membaca bismillah itu? Yang pertama, membaca dengan suara keras ketika Fatihah dibaca keras. Ini diantaranya adalah dipraktekkan oleh sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar, kemudian Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Ini didasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi jilid 2 ayat 57. Dan ini dipakai oleh mazhab Syafi'i karena bismillah ini termasuk ayat pertama surah Fatihah. Sementara yang boleh membaca dengan suara keras itu Abu Hanifah, karena mazhab Abu Hanifah itu berpendapat bahwa bismillah itu masuk di ayat sendiri. Atau tidak membacanya mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu tidak membacanya karena bismillah itu bukan masuk ayat, tapi tetap membaca ta'awuz. Kalau mazhab Hambali itu wajib dibaca, tapi dibaca dengan suara pelan. Makanya kalau kemudian pas menuju panjenengan sholat dan panjenengan tetap jaga jamaah dimanapun panjenengan berada. Satu, ketika tidak ada masjid, masjidnya orang NU, tapi kemudian ada masjidnya bukan miliknya orang NU, panjenengan kemudian ikut jamaah di dalamnya, langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, sah. Tapi kalau panjenengan sudah ikut mazhab Syafi'i, panjenengan habis imam membaca Fatihah, panjenengan tetap wajib membaca Fatihah karena Fatihah itu adalah rukun. Sekali lagi, Fatihah itu adalah rukun, baik bagi imam maupun bagi makmum. Kalau saya di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, habis i'tidal itu kan panjang banget, saya tetap baca doa kunut. Kesempatan imam berdiri agak panjang. Ketika sholat subuh itu imam yang bijaksana di rakaat kedua i'tidalnya agak lama. Kalau i'tidalnya agak lama itu berarti memberi kesempatan makmum untuk membaca amalan yang biasa diamalkan, termasuk kalau kita sholat subuh udah baca kunut itu kayaknya ada sesuatu yang hilang begitu. Kemudian
membaca Fatihah dengan panjang di tempat-tempat panjang. Itu berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 17. Bahkan memutus ayat pada setiap akhir. Kenapa? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Fatihah ini adalah kesempatan dialog hamba dengan Allah. Saat kita membaca ayat per ayat itu, Allah menjawab dengan bangganya di depan malaikat. Saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dengan bangganya Allah menunjukkan kepada malaikat, "Hei malaikat, hamidani abdi, hamidani abdi, lihatlah hambaku ini telah memujiku." Saat kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, lihat malaikat, rahimani abdi, hambaku betul-betul mohon rahmat kepadaku. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, Majiddani abdi. Dan ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Hadza baini, inilah antara aku, wa baina 'abdi, dan antara hambaku, wa li 'abdi, dan untuk hambaku, ma sa'al, aku kabulkan apa yang dia minta. Maka ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu-lah ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami memohon pertolongan, maka Allah menjawab, ini bagianku dan bagian hambaku, dan untuk hambaku aku kabulkan apa yang ia minta. Makanya ketika kita membaca Fatihah, upayakan untuk apa? Pelan-pelan dirasakan, karena ini adalah kesempatan. Apa yang dibaca ini adalah bagian dari dialog kita dengan Allah. Makanya bacaan setiap akhir ayat Rasulullah berhenti. Setiap akhir ayat Rasulullah berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Berhenti. Karena itu Allah langsung menjawab dari apa yang kita baca. Catatan bagaimana bacaan basmalah termasuk sebagai ayat Al-Quran atau tidak. Imam Syafi'i membaca basmalah itu termasuk ayat Al-Quran dan ayat surah. Sekali lagi, basmalah itu termasuk ayat Al-Quran dan bagian dari ayat surah Al-Fatihah. Menurut Imam Maliki yang dipakai dan diamalkan di Masjid Nabawi itu pakai mazhab Imam Maliki. Sekali lagi, kita sholat di Masjid Nabawi, imamnya itu pakai Imam Maliki. Bagaimana? Basmalah tidak termasuk ayat. Disebutkan hanya untuk diambil barokahnya. Karena diambil barokahnya, dasarnya apa? Kullu amrin dibalin lam tubda bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu itu akan mengalami kehampaan jikalau tidak diawali dengan bismillah, maka putuslah rahmat Allah. Maka tetap baca bismillah itu pelan. Tapi sebagian lain tidak usah baca bismillah, karena bismillah itu menurut Imam Abu Hanifah, basmalah itu merupakan ayat yang berdiri sendiri, tidak termasuk surah yang manapun disebutkan untuk menghubungkan surah satu dengan yang lain. Jadi bismillah di mushaf Al-Quran itu adalah ayat yang berdiri sendiri, tidak merupakan bagian dari surah manapun, tapi ini menyambungkan surah satu dengan yang lain.
Kecuali surah At-Taubah itu tidak ada bismillahnya. Karena surah At-Taubah itu adalah surah yang itu berisi laknat bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik. Tapi tetap ada 114 surah di mushaf itu. Karena ada surah itu ada di bismillah yang dibaca oleh Nabi Nuh, bismillah majriha wa mursaha itu. Yang dibaca oleh Nabi Nuh ketika Nabi Nuh naik kapal yang menyelamatkan dari banjir bandang itu. Kemudian bagaimana posisi makmum membaca basmalah, membaca Fatihah sekarang? Yang pertama, makmum cukup membaca Fatihah, tidak perlu membaca surah yang lain. Jadi ketika kita jamaah untuk jahar, untuk bacaan jahar, bacaan yang keras adalah makmum cukup membaca Fatihah, tapi untuk surah tidak perlu membaca. Jadi dari rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat itu makmum tetap membaca Fatihah karena Fatihah itu bagian dari rukun. Kemudian yang kedua dibaca dengan pelan, cukup untuk didengar sendiri dan tidak mengganggu jamaah lain. Jadi makmum berkewajiban membaca Fatihah, tapi baca Fatihahnya ya cukup didengarkan dengan suara sendiri. Namanya membaca itu beda dengan berbisik. Tetap ada artikulasi dari rongga mulut yang ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya membaca, bukan berbisik. Kalau ini namanya berbisik. Itu berbisik. Kalau membaca ada bagian dari mulut yang di situ yang mestinya ada gerakan sesuai dengan bacaan itu. Dibaca secara lisan tidak cukup dalam hati. Jadi membaca Fatihah itu dibaca, bukan dibatin. Jadi kan pernah lihat orang sholat ini namanya membaca dalam dibatin. Karena kalau dibatin tidak keluar gerakan apapun dari mulutnya. Nah, itu namanya dibatin. Padahal perintah Rasulullah bahwa membaca Fatihah itu dibaca secara lisan berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian sekarang waktu membaca Fatihah. Yang pertama bisa dibaca sebelum, bersamaan atau sesudah imam membaca. Dasarnya apa? Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi sebelum waktu baca doa iftitah itu, saat imam diam, maka makmum bisa membaca Fatihah terlebih dahulu. Atau pada saat sholat tarawih itu kan cepet banget, bisa barengi imam. Imam baca Fatihah, ikut baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Atau sesudah imam. Atau makmum tidak membaca Fatihah bila imam mengeraskan bacaan. Ini yang dipakai mazhab selain mazhab Syafi'i. Sekali lagi, makmum tidak perlu membaca Fatihah bila imam mengeraskan bacaan. Mengeraskan bacaan itu berarti untuk sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, rakaat pertama dan rakaat kedua. Yang sirri makmum tetap wajib membaca, karena
Untuk yang keras kenapa? Kenapa makmum tidak perlu membaca? Karena bacaannya sudah dengan mendengar dari bacaan yang dibacakan oleh imam. Ini yang dipakai oleh mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan mazhab Hanafi. Jadi cukup dengan mendengar itu, karena perintahnya adalah fastami'u, suruh diam dan mendengarkan, la'allakum turhamun. Yang ketiga, riwayat yang ketiga, makmum sama sekali tidak membaca Fatihah, baik imam mengeraskan maupun pelan. Riwayat Ibnu Majah, tapi para ulama sepakat bahwa kedudukan hadis ini dhaif, sehingga tidak bisa dipakai sebagai dasar. Sekali lagi, hadis riwayat Ibnu Majah ini menurut para ulama kedudukan hadisnya adalah dhaif, sehingga tidak bisa dipakai sebagai dasar. Sehingga paling tidak dalam riwayat yang pertama dan kedua tadi, menurut Imam Baha'i menyatakan bahwa yang terkuat dari tiga riwayat adalah yang pertama. Sekali lagi, dari ketiga riwayat yang paling kuat adalah riwayat yang pertama, bahwa makmum itu tetap wajib membaca Fatihah, apakah imam itu membaca keras maupun membaca pelan. Karena tidak sah sholat seseorang bila tidak membaca Fatihah, karena Fatihah itu termasuk rukun. Waktu yang utama makmum membaca Fatihah sekarang di mana sekarang? Ketika imam diam. Sekali lagi, waktu yang paling utama untuk membaca Fatihah adalah ketika imam posisi diam. Makanya kalau waktu begitu longgar, yang bisa kita lakukan, imam setelah membaca Fatihah disunnahkan berdiam sebentar, memberikan kesempatan makmum untuk membaca Fatihah. Diam itu bisa sebelum imam membaca Fatihah, bisa sesudah imam membaca Fatihah diam sejenak, atau saat imam membaca Fatihah surah sebelum rukuk imam diam dulu baru rukuk. Jadi habis membaca surah misalkan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebelum rukuk imam diam dulu, memberi kesempatan makmum untuk membaca Fatihah. Karena semua hal itu adalah untuk melaksanakan perintah Allah, sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a, dan apabila dibacakan Al-Quran fastami'u, maka diamlah kalian semua, lahu, untuk mendengarkan bacaan Quran itu, wa ansitu, dan diamlah kalian, la'allakum turhamun. Tapi jika kemudian ternyata tidak lutut karena saking cepatnya, terutama garapan sholat tarawih kan, kalau melayani anak-anak kan mintanya anak-anak kan cepet terus kan. Kalau melayani sepuh-sepuh kayak kita ini ya dengkul kelotean kalau kemudian dijak lari balapan begitu. Wong mau berdiri ini kalau sudah mulai ini buyutan, tahu buyutan? Dengkulnya sudah mulai kelotean, bangun aja sudah kerengkelan itu.
Kalau nuruti anak-anak minta cepet semua ya bacaannya juga kayak di Blitar itu. Allah kayak jangan apa itu. Jadi 5 menit selesai, 2 menit selesai 23 rakaat. 2 menit 23 rakaat selesai, itu luar biasa ya. Sekarang untuk membaca amin. Amin itu yang betul amin atau amin atau amin. Yang betul yang mana? Ayah dah. Amin. Kalau amin, kalau amin aman. Kalau amin dipercaya. Kalau amin semoga Allah mengabulkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Percaya. Amin, percaya. Makanya kalau kemudian baca doa amin. Amin. Amin, percaya. Percaya, percaya. Amin, aman. Amin, aman. Amin, aman. Makanya hati-hati kalau amin ya. Amin. Yang betul amin. 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 A-nya panjang, B-nya juga panjang. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Nah, saat selesai baca Fatihah, di mana bacaan amin itu untuk sholat sendiri atau menjadi imam. Jadi tetap habis Fatihah tetap dicontohkan menjawab amin. Yang pertama, imam membaca keras sampai didengar di shaf pertama. Yang kedua, boleh menambah Rabbil firli sebelum membaca amin. Rabbil firli amin. Boleh membaca waladdallin Rabbil firli amin. Rabbil firli amin. Ditambah Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosaku. Amin. Bila menjadi makmum hendaknya membaca amin dengan keras setelah imam membaca waladdallin. Di mana saat imam selesai waladdallin amin, saat amin itu bareng imam, diutamakan membaca amin bareng imam, maka ini diamin oleh malaikat. Malaikat mengamini apa yang kita munajatkan. Dan hukum membaca amin itu sunnah. Andaikan tidak membaca amin juga tidak batal sholatnya, tapi utama. Sementara membaca surah setelah membaca Al-Fatihah dibaca oleh imam dan jamaah di belakang hendaknya mendengar. Jadi paling tidak minimal jamaah yang di belakang itu mendengar. Kemudian surah pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, lebih panjang. Kemudian bacaan surah cukup dibaca pada rakaat pertama dan kedua, lebih panjang. Maka diusunahkan sebagaimana diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in sesuai dengan urutan tartib mushaf Al-Qur'an ya. Jadi membaca surah itu sesuai dengan tartib yang urutan yang ada di surah Al-Qur'an. Misalkan rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Bukan rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Kafirun, itu namanya tidak tertib. Tapi andaikan ada orang yang membaca dibalik begitu juga tidak batal. Tapi afdolnya tertib, diurutkan sesuai dengan urutan mushaf. Habis membaca Al-Baqarah itu membacanya ya surah sebelumnya, sesudahnya. Tidak kemudian rakaat pertama membaca juz 30, rakaat kedua moro-moro baca juz 1. Jadi urutannya kalau di rakaat pertama juz 1, rakaat kedua ya sesudah itu. Kemudian yang berikutnya
diam sebentar setelah membaca surah sebelum rukuk itu dianjurkan. Jadi setelah membaca surah diam sebentar. Misalkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, berdiam sebentar. Artinya ini dalam rangka memberikan kesempatan makmum untuk membaca Fatihah baru rukuk. Ini diperintahkan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Ahmad, kemudian riwayat Imam Hakim. Sekarang takbir. Takbir mengangkat tangan. Dasarnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari. Allahu Akbar, rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Kemudian pantat kepala ukuran papan. Sehingga kemudian kalau digambarkan seperti ini. Jadi posisi kepala tidak jenggat loh. Posisi kepala tidak jenggat. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, pantat dan kepala ukurannya satu. Jadi antara pantat dengan kepala ini lurus, tidak jenggat. Jenengan pernah melihat ada pelatihan sholat sempurna tapi posisi kepala jenggat begini. Ini posisinya kepala lurus, sehingga ketika dikasih papan begini rata. Kemudian posisi mata ini tegak lurus dengan tempat sujud. Sekarang posisi jari ada dua model. Model pertama, posisi jarinya itu ada di bawah lutut. Ini lutut ya. Yang kedua itu berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kalau riwayat Imam Ahmad bisa ini jarinya belakang begini, tapi tetap di lutut begini. Tetap di lutut begini. Yang pertama begini, yang kedua bisa begini, tapi posisinya tetap ada di lutut. Jadi posisi rata. Bacaannya yang dicontohkan Rasulullah banyak. Bisa saat rukuk itu bisa membaca Subhana Rabbiyal Azim. Bisa membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Dasarnya kalau Subhana Rabbiyal Azim tanpa dibatasi bilangan, berarti boleh sebanyak-banyaknya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Subhana Rabbiyal Azimi 3 kali. Riwayat Imam Abu Dawud ditambah wa bihamdihi, ditambah ada bacaan Subuhun Quddus Rabbuna, Subuhun Quddus Rabbul Malaikat wa Ruh, Subuhun Quddus Rabbul Malaikat wa Ruh. Bisa membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Bisa membaca tasbih lamanya sama dengan saat berdiri. Jadi kalau berdirinya 5 menit, baca tasbih sampai 5 menit. Bisa membaca subhanakallahumma rabbuna wa bihamdika Allahumma firli. Tapi di dalam kitab Fathul Mu'in di situ dijelaskan
bahwa untuk posisi tumakninah minimal membaca subhanallah 1 kali, subhanallah dengan sempurna 1 kali. Kemudian setelah ruku i'tidal, mengangkat tangan. I'tidal tadi mengangkat tangan, dengan mengangkat tangan membaca sami Allahu liman hamidah. Dasarnya riwayat Imam Bukhari. Kemudian imam membaca tasbih sementara makmum membaca Rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah itu hanya dibaca oleh imam, sementara makmum ikut berdiri dengan membaca Rabbana lakal hamd, membaca tahmid saja. Nah, di mana posisinya? Karena ada tarhib dari Rasulullah, makmum itu kalau gerakannya mendahului imam, maka bukan hanya sholatnya tidak sah, tapi ancamannya nanti di hari kiamat kepalanya akan diganti dengan kepala keledai. Di dalam riwayat Yaman akan diganti dengan kepala anjing, supaya tidak mendahului imam dalam gerakan, nunggu imam selesai bar. Jadi habis pada saat ruku Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru makmum bergerak. Sami Allahu liman hamidah, baru makmum bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Ini berarti sudah dah ini makmum, imam berdiri sempurna. Maka yang dilakukan oleh makmum adalah langsung berdiri, Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd. Begitu pula saat sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar ini, maka makmum mengikuti ruku, mengikuti sujud. Bangun dari sujud pun begitu, Allahu Akbar. Setelah imam bar, maka makmum lanjut. Tapi kadang-kadang kalau imamnya tua, ini yang rentan banget gitu. Saya nyifati di banyak masjid begitu. Imamnya kerengkelan, bangun dari sujud, Allahu Akbar, masih gini, tapi makmum itu sudah berdiri sempurna. Udah berdiri sempurna itu. Kalau sudah berdiri sempurna, batal itu sholatnya makmum. Makanya sing dengkulnya sudah ini, sadar dirilah, kasih kesempatan yang sehat. Biar apa? Makmumnya enggak. Pas saya ngasih bimbingan manasik di Masjid Kembang Kuning begitu, saya sampai langsung menemui takmirnya. Saya foto itu, saya rekam itu. Ini nanti yang nanggung siapa? Yang nanggung siapa? Apa takmir? Apa imam? Makanya kemudian kalau memang berdirinya agak susah, misalkan begini, kan di rakaat pertama kan disunahkan duduk istirahat dulu kan, baru setelah itu Allahu Akbar. Istilahnya disangkani dulu sehingga ketika bar makmum berdiri. Jangan sampai kemudian baru kerengkelan begini, baru bangun begini, kerengkelan Allahu Akbar. Kerengkelan. Itu namanya kerengkelan itu. Ibarat penean itu kerengkelan. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Monggo, barangkali ada yang ditanyakan. Nggih. Di dalam rukuk ada yang melebihi kadang-kadang sampai ke bawah.
hukumnya israf. Padahal perintah Rasulullah adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Tidak ada contohnya. Apakah batal? Urusan batal itu kan begini. Berkaitan dengan sholat kita ini batal atau tidak. Sekali lagi, sholat kita batal atau tidak. Maka sebetulnya di dalam hukum Islam itu ada namanya hukum azimah. Azimah itu berarti melakukan segala syariat itu sesuai dengan paketnya begitu. Kalau Rasulullah sudah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, maka ya itu yang dilakukan. Tapi ada namanya rukhsah, keringanan. Syariatnya sholat itu berdiri. Tapi ingat di dalam Al-Quran surah Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berdiri. Kalau berdiri tidak bisa, wa qu'udan, duduk tidak bisa, wa ala junubihim, dengan berbaring. Berarti ketika berdiri tidak bisa, ya dengan duduk. Duduk tidak bisa dengan berbaring. Kalau berbaring sudah tidak bisa, baru itu nanti waktunya disolati. Dalam posisi seperti itu sampai bahasa isyarat. Tapi sedapat mungkin sholat yang dikerjakan itu ya sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Namun ketika berusaha untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah tidak bisa, ya sebisa-bisanya, semampu-mampunya. Itu gitu Bapak. Yang lain monggo? Nggih. Biasanya kan untuk saya di rumah, punya saya itu nggak mau ke musola, saya disuruh di rumah saja. Terus saat tadi jeda dari KTK saya itu kan selesai kan baca KTK si makmum. Jadi saya itu nggak harus nunggu kira-kira KTK itu sudah selesai atau belum, ataukah bisa nanti saya baca surat yang belakangnya itu baru KTK. Itu yang benar mana yang pasti. Dua-duanya bisa. Kalau memang nggak sempat dan resepsi pernikahan, wes moco bareng AA ya. Wes barengi AA gak popo. Itu nomor satu. Nomor dua, saya membenarkan bacaan KTK untuk si makmum tadi. Punya saya itu kan harus benar KTK itu. Saya bilang nanti kalau orang jangan lama, jangan cepat-cepat supaya saya tidak. Itu benar KTK dinas surau terus tadi itu. Saya bilang, yo sesuai. Berarti bisa ya dibaca barengan boleh. Supaya si makmum itu bacanya tepat. Boleh. Itu tadi ada beberapa riwayat kan? Beberapa riwayat jadi bisa dibaca sebelum imam membaca Fatihah, bisa bersamaan, bisa di akhir. Bisa fleksibel. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu mengajarkan fleksibilitas. Fleksibel. Nek kaku terus juga enak, kendor terus juga enggak enak. Jadi ada fleksibilitas yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang lain, monggo. Ini kan kita sampaikan dalam rangka apa? Supaya kita bertaslim melaksanakan syariat Islam ini, kita tidak merasa paling benar sendiri, paling sempurna sendiri. Makanya saya lebih cenderung untuk memberikan pilihan-pilihan kepada jamaah itu, sehingga dengan harapan bahwa ketika kita di dalam perbedaan, sekali lagi, ketika kita dihadapkan pada perbedaan, kita tidak membabi buta. Beda dengan mengajarkan pada umat mau tidak mau harus ini. Kalau mau tidak mau harus ini, maka ketika melihat perbedaan, tidak siap menerima perbedaan,
Selama itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, sekali lagi, selama itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, maka siapapun bisa untuk melaksanakan sunnah Rasul. Karena Rasulullah SAW menegaskan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Selama kau berpegang pada dua perkara itu, maka engkau tidak akan tersesat selamanya. Lan tadillu abadan. Engkau tidak akan tersesat selamanya. Apa? Kitabullah, kitab Allah, dan sunnah Rasulullah, sunnah beliau. Apakah sunnah yang diucapkan oleh Rasulullah, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, atau sunnah yang diakui oleh Rasulullah? Misalkan tadi sahabat membaca pelan, membaca keras, pelan dan keras, itu tidak dicontohkan Rasulullah, tapi menyaksikan apa yang dilakukan oleh sahabat. Rasulullah membolehkan itu. Itu juga bid'ah loh sebetulnya. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu sebetulnya bid'ah. Tapi karena itu disaksikan oleh Rasulullah, sekali lagi disaksikan oleh Rasulullah, jadinya bukan bid'ah, akhirnya jadi sunnah takririyah. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat dan kemudian Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah mengakui, itu disebut dengan sunnah takririyah, sunnah yang diakui oleh Rasulullah. Maka mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang yang bijak di dalam memeluk sebagai umat Rasulullah, dan kita tetap selamat dunia hingga akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina rabbil alamin. Allahumma ya Allah, pada hari ini, pagi ini kami bermunajat kepadamu mulai dari subuh hingga isyraq untuk melaksanakan duha. Maka jadikanlah duha ini sebagai bagian yang tak terpisahkan yang Engkau janjikan, laksana seperti kami melaksanakan haji dan umrah sempurna. Jika kami sering melakukan seperti ini ya Allah, maka barokah rezeki yang Engkau berikan pada kami hingga kami bisa ke Mekah untuk melaksanakan haji maupun umrah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW sebagai bagian kami sebagai umat beliau. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Bimbinglah kami semua, dan kami berdoa pula buat anak kami yang sedang ujian hari ini ya Allah. Lancarkanlah ujiannya ya Allah, lancarkanlah ujiannya ya Allah. Buat anak-anak kami yang sedang sekolah mondok maupun kuliah ya Allah, lancarkanlah sekolah mondok kuliahnya ya Allah. Bagi saudara kami yang punya himpitan hutang, maka ya Allah berilah kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Bila kami semua maupun jamaah maupun saudara kami yang sakit ya Allah, maka sehat sembuhkanlah ya Allah, agar bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon minta. Istajib anna du'a'ana, istajib anna du'a'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.